Sekali lagi, para pendiri Nahdlatul Ulama itu semuanya muridnya Syekh Abdul Hamid Asy-Syarwani. لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Hadratul kurama wal afadil yang sangat saya muliakan, para habaib, para ulama, para masyayikh, para kiai, para ustaz, para jemaah, wabil khusus yang sangat saya muliakan keluarga besar Kesultanan Al-Qadri, juga keluarga besar dzurriyyah dari Syekh Asy-Syarwani. Ada di antaranya adalah Syekh Utsman dan juga Syekh Faisal. Semoga beliau berdua oleh Allah dan juga Ustadz Syekh yang masih muda, yakni Syekh Khairuddin Fahri, oleh Allah dikembalikan cahaya keilmuan baik dari Syekh Abdul Hamid maupun Syekh Mahmud Asy-Syarwani. Amin Allahumma amin. Yang sangat saya muliakan juga para kiai, para ustadz, takmir masjid, ketua Haji Soleh dan juga seluruh pengurus. Ada rombongan dari kami yaitu Hisaniyah Himpunan Santri Kiai Yahya Syabrawi dari Malang. Kemudian juga para ustadz, para bapak ibu semua yang mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu karena waktunya sudah begitu malam. Saya malam hari ini agak sedikit grogi, agak sedikit kurang terbiasa karena tadi bagi syekh kita maupun juga MC kita semuanya berpantun. Saya di Jawa kurang terbiasa dengan berpantun, tetapi karena di sini terbiasa dengan pantun, izinkan saya juga berpantun. Ikan gabus, ikan lele. Sudah lama saya tidak makan ikan gabus dan ikan lele. Itu pantun model apa itu, Pak? Allahumma sholli ala Muhammad. Itu bukan pantun namanya, tetapi menggambarkan malam ini ada yang mungkin belum makan sehingga yang terbayang-bayang adalah ikan gabus dan ikan lele. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini mengawali sebelum kita berbicara tentang para ulama-ulama besar kita salawatan terlebih dahulu. Salatullah salamullah ala Taha. Salatullah salamullah ala Yasin Habibina. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bad. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibina. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebelum kita menyampaikan sosok ulama besar dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, izinkan dulu saya menyampaikan Nabi di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim menyebut 4 keturunan mulia: Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Ada orang mulia, putranya orang mulia, putranya orang mulia, putranya orang mulia. Siapa itu?
Yusuf ibnu Yakub ibni Ishak ibni Ibrahim. Terkadang Allah menjadikan keturunan itu secara beruntut sebagai nabi-nabi yang mulia. Nabi Yusuf putranya Nabi Yakub, putranya Nabi Ishak, putranya Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Tetapi terkadang Allah menjadikan sebuah keturunan itu tidak serta-merta disebutkan secara beruntut. Hal ini terdapat di dalam sebuah ayat di dalam surat Al-Kahfi. Surat apa, Pak? Sering baca Al-Kahfi apa enggak? Di dalam surat Al-Kahfi Allah mengisahkan, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Ayat ini mengisahkan tentang Nabi Khidir dan juga Nabi Musa. Ketika kemudian Nabi Khidir berkata kepada Nabi Musa, wahai Khidir, tembok ini, tembok yang hendak akan roboh kemudian oleh Nabi Khidir ini ditegakkan kembali, adalah milik dua anak yatim yang berada di kota. Di bawah tembok itu ada harta karun, ada harta melimpah, dan Allah hendak memberikan kepada kedua anak yatim itu, dan bapak moyang mereka adalah orang-orang yang soleh. Allahumma sholli ala Muhammad. Di dalam ayat ini kalau panjenengan buka beberapa tafsir, yang dimaksud itu bukan ayah kandung, tetapi ayahnya ayah dan seterusnya. Maka ketika ada seorang sosok yang soleh luar biasa berilmu, lalu memiliki putra, terus Allah sebenarnya menjaga kesolehan itu, dan pada akhirnya oleh Allah akan dibuka pula kesolehan itu kepada anak cucunya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini hanya gambaran kecil pertemuan kita malam hari ini. Ada seorang ulama besar bernama Syekh Abdul Hamid. Beliau dari Syarwani dari Dagestan. Dagestan itu wilayah Rusia. Pernah ke Rusia, Bu? Rusia ini selatannya Entikong, tapi terus. Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak tahu sampai mana terusnya itu. Di sana ada seorang ulama besar bernama Syekh Abdul Hamid ini. Beliau bermazhab Syafi'i. Tadi sudah dijelaskan. Lalu saya punya teman bernama Dr. Aiman Al-Aqiqi. Beliau salah satu anggota mufti di negeri Malaysia, yakni di Kuala Lumpur. Beliau itu kuliah di Al-Azhar Mesir. Kemudian beliau bertemu dengan seorang mahasiswa dari Dagestan. Kata beliau kepada kawannya, ya akhi, dari mana engkau? Saya dari Dagestan. Apa mazhabmu? Saya Syafi'i. Bagaimana mungkin engkau Syafi'i sementara di Dagestan itu mayoritas Hanafi? Beliau menjawab, ana min dzurriyyati Syekh Abdul Hamid Asy-Syarwani Ad-Dagestani. Beliau ini yang sampai hari ini berada di Dagestan adalah keturunan dari Syekh, senasab dengan Syekh Abdul Hamid Asy-Syarwani. Saya doakan semoga beliau Syekh Utsman dan Syekh Faisal oleh Allah dipermudah untuk datang ke Dagestan dan menjumpai kerabat-kerabat beliau di sana, yang memang darahnya ini memiliki darah keturunan orang-orang ulama yang luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Syekh ini mengarang sebuah kitab, tadi sudah disebutkan namanya Hawasyid Tuffah, 13 juz. Kami di Jawa belum ada ulama yang berani membaca kitab itu dibaca setiap hari. Yang kami temukan satu-satunya sebuah dayah atau pesantren di Aceh, Dayah Mudi namanya. Beliau membaca kitab Tuhfah bersama Syarwani itu. Kata beliau tadi panjangnya 1 meter itu, baru khatam selama 18 tahun.
Allahumma sholli ala Muhammad. Anda baca Fathul Qorib 1 tahun selesai. Anda ngaji Fathul Mu'in 2 tahun selesai. Anda kalau ngaji kitab Tuhfah bersama Syarwani ini, Hasyiah Syarwani ini, 8 tahun bu, 18 tahun bu. Mungkin kalau saya baca hari ini, begitu khatam, insya Allah juga umurnya sekaligus khatam juga. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya doakan yang hadir ini sehat walafiat, panjang umur semua. Kalau doa panjang umur, aminnya kencang semua bu. Kenapa? Karena memang diantara kita tidak ada yang berani masuk duluan. Kita ini cita-citanya kalau ke surga cepetan, tapi kalau ke kubur belakangan. Kita bertemu dengan bidadari daftar pertama, ketemu mungkar nakir belakangan. Saya tanya Pak, Anda kalau urusan keliang lahat pingin cepetan atau belakangan Pak? Kalau belakangan, yang lain pada mati, tinggal Anda sendirian. Nanti mandi sendiri, kafanan juga kafanan sendiri, berangkat ke makam juga. Enak cepetan apa belakangan? Kok tidak ada yang jawab? Mari salawatan lagi. Ilahi salimil ummah minal afat wa min hammi wa min hummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah ala yasin. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya sedikit bercerita. Sebenarnya tadi sudah disampaikan bagiannya. Kiai kami namanya Kiai As'ad Syamsul Arifin. Kiai As'ad itu di Jawa Timur, di Situbondo. Beliau murid dari Syekhona Khalil Bangkalan. Syekhona Khalil Bangkalan muridnya Syekh Abdul Hamid Asy-Syarwani. Sekali lagi, para pendiri Nahdlatul Ulama itu semuanya muridnya Syekh Abdul Hamid Asy-Syarwani. Allahumma sholli ala Muhammad. Beliau Kiai As'ad ini, Kiai As'ad itu saksi sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama. Beliaulah yang diperintah oleh Syekhona Khalil mengantar tasbih kepada Mbah Hashim, kakeknya Gus Dur. Sebelum kejadian itu, Kiai As'ad bercerita. Kata beliau, Sunan Ampel bermimpi didatangi Rasulullah sebelum beliau hijrah ke Indonesia. Apa mimpi yang dialami oleh Mbah Sunan Ampel Raden Rahmat ini? Raden Rahmat bermimpi begini. Wahai Rahmat, kamu bawa ajaran ahli sunnah ini ke Indonesia. Sebab ajaran ahli sunnah wal jamaah ini akan hilang di negeri aslinya, yakni Madinah dan Mekah. Kamu bawa ke negeri Indonesia. Maka Sunan Ampel bersama dengan wali-wali yang lain tidak main-main beliau menjalankan misi dakwah ini untuk kemudian membawa ajaran ahli sunnah datang ke Indonesia. Allahumma sholli ala Muhammad. Tadi beliau betul sampaikan, ketika Syekh Mahmud berada di Mekah, keadaan di sana sudah berubah. Ketika pemahaman yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, mereka mengakunya Salafi, tetapi kelompok yang lain menyebutnya Wahabi. Maka kemudian ajaran-ajaran ahli sunnah ini dihilangkan semua. Tahlilan tidak diperbolehkan, Barzanji Maulid Nabi dimusnahkan, amalan-amalan membaca Al-Quran dihilangkan, termasuk makam-makam itu digusur rata semua. Kami banyak menerima riwayat bahwa Syekh Abdul Hamid, kakek daripada Syekhah Jamilah, kalau panjenengan datang ke makam Batu Layang, di depan makam Syekh, di depan makamnya
Sayyid Abdurrahman Al-Qadri Sultan Pontianak, itu ada makamnya Sultan Abdul Hamid II Al-Qadri yang ada foto beliau bersama dengan lambang Garuda. Di dekatnya itu ada makamnya Syekh Jamilah. Ini cucunya ulama besar yang dinikah, yang sekaligus juga menjadi bagian dari Kesultanan Al-Qadri. Makamnya Syekh atau Syekh Abdul Hamid Asyarwani ini berada di sekitar area makamnya Sayyidah Khadijah. Satu area juga dengan makamnya Kiai Maimun Zubair. Satu area itu. Cuma saya yakin kami murid-muridnya Syekh Maimun, Kiai Maimun Zubair kalau datang ke sana, mana tidak ada itu. Tidak ada batu nisannya, tidak ada tulisannya. Demikian halnya dengan makamnya Syekh Abdul Hamid. Kenapa? Di sana Tuan, di sana Bapak, makam-makam itu digusur, makam-makam itu dirobohkan karena dianggap potensi menjadi kesyirikan. Ini berbeda dengan wilayah kami di Surabaya. Di Surabaya itu yang digusur toko-toko oleh Satpol PP. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau yang di sana yang digusur makam-makam. Suatu ketika di Surabaya itu ketika ada penggusuran toko, ada saudara kita dari Madura yang bertanya kepada Satpol PP, "Bapak Satpol PP, kenapa warung dan toko saya digusur?" Satpol PP menjawab, "Anda melanggar perda. Tidak boleh jualan di pinggir jalan." Saudara kami dari Madura menjawab, "Pak, kami yang sudah betul jualan di pinggir jalan. Kalau kami jualan di tengah jalan, ketabrak mobil kami." Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi sekali lagi Pak, alhamdulillah, hampir setiap saya ziarah ke makamnya Sayyid Abdurrahman Al-Qadri adalah saudara-saudara dari Jawa, dari Madura dan lain sebagainya. Mereka lah yang meramaikan ziarah kubur dan seterusnya. Sekali lagi Pak, makam yang di sana, petilasan-petilasan itu dibongkar Pak. Kalau Anda ke Madinah, sudah pernah ke Madinah apa belum? Saya doakan yang hadir oleh Allah dimudahkan perjalanan haji dan umrohnya. Doakan yang berangkat dulu adalah saya. Amin Allahumma. Kok kayak enggak ikhlas ini amin yang kedua ya? Sekarang masih mahal Pak, tapi nanti setelah ini insya Allah akan normal kembali. Di Madinah itu Pak, di Ma'la maupun di Baqi, makam-makam sahabat dihancurkan, diratakan Pak. Suatu ketika makam Rasulullah yang akan dibongkar, yang akan dikeluarkan dari Masjid Nabawi. Saat itu Pak, ketika mereka sudah berhasil membongkar makam para sahabat, lalu makam Nabi mau dikeluarkan dari area Masjid Nabawi, ada satu sosok namanya Kiai Wahab Hasbullah Pak. Beliau ini datang ke Madinah, datang ke Arab Saudi, menjumpai Raja Arab saat itu. Apa permintaan beliau? Beliau meminta kepada raja, tolong jangan dibongkar makamnya Rasulullah, tolong jangan dihilangkan makamnya Rasulullah dari area Masjidil Haram. Sampai sekarang Pak, alhamdulillah makam Nabi masih tetap berada di area Masjid Nabawi. Siapa Kiai Wahab itu? Kiai Wahab itu Pak, pendiri Nahdlatul Ulama, murid daripada Syekh Ahmad Zaini Dahlan dan murid daripada Syekh Abdul Hamid Asyarwani. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi Pak, kalau Anda ke Madinah, ke Masjid Nabawi, Anda pasti berziarah ke makam Rasulullah. Makam itu tetap berdiri karena makam itu dijaga Pak, karena makam itu dilestarikan Pak. Dan kita tahu ini makam Rasulullah, kita wariskan terus kepada anak-anak kita. Anda tahu kalau itu makamnya Sultan Abdurrahman, karena sudah dijaga, diwariskan terus menerus. Anda tahu makamnya Kiai Fathul Bari di Peniran, karena dijaga terus menerus. Kemudian Pak, ada satu ulama Pak, satu ulama ini bernama Syekh Mahmud, putra daripada Syekh Abdul Hamid ini Pak.
Allahumma salli ala Muhammad. Baru kali ini saya akan menyebut beliau tetapi merinding semua ini. Diteruskan apa enggak ini Pak? Dilanjutkan apa enggak Pak? Kalau kaki saya kram, kira-kira ada yang bersedia mau memijat apa enggak nanti Pak? Allahumma sholli ala Muhammad. Cuma bercanda Ustaz. Sampai mana tadi ini Pak? Kok agak lupa? Salawatan lagi. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bad. Salatullah salamullah ala taha salatullah salamullah ala yasin Allahumma sholli ala Muhammad. Biasanya pengajiannya sampai jam berapa Pak? Jam 1. Kok tega betul Bang? Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan terlalu tega, ya mungkin 10 menit lagi lah. Beliau ini adalah ulama yang mewarisi ayah beliau, yakni Syekh Mahmud, ayah daripada Syekhah Jamilah. Beliau datang ke Pontianak. Saat itu tidak hanya beliau yang datang, ada lagi diantaranya adalah Syekh Saleh Abdullah Az-Zawawi. Beliau mufti terakhir Syafi'iyah. Setelah itu tidak ada lagi. Kok semakin merinding ini? Beliau Syekh Saleh Abdullah Az-Zawawi ini datang ke Pontianak ini Pak, dalam rangka tahlil 100 harinya Sultan Yusuf tadi yang disebutkan. Jadi Pontianak ini Pak, Pontianak di mana panjenengan hari ini hidup, dan saya alhamdulillah bisa bersilaturahim dan berjumpa dengan beliau, adalah sebuah kota yang didatangi, yang kemudian menjadi jujukan ulama-ulama besar saat itu Pak. Karena ulama besar saat itu mau ke Turki, sedang ada Mustafa Kemal Atatürk Pak, sehingga bukan kota ideal Turki untuk didatangi. Kemudian ulama-ulama besar dari Mekah ini Pak mau ke Mesir, ada gerakan pembaharuan oleh Syekh Muhammad Abduh, Syekh Rashid Ridho dan lain sebagainya. Beliau tidak jadi ke sana. Kemana Pak? Pilihannya satu-satunya tempat yang terbaik, apalagi didengar ada kesultanan yang kemudian dibawa oleh para habaib dzurriyyah Rasulullah, tidak lain dan tidak bukan adalah kota Pontianak Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Ulama besar bernama Syekh Mahmud bin Syekh Abdul Hamid ini Pak, makamnya setelah saya cari pertama dengan Ustadz Ginanjar di area makam Batu Layang, tidak ketemu Pak. Tidak ada yang tahu saat itu. Kemudian beliau mencari dengan Ustadz Khairuddin, juga belum tahu, karena kami saat itu minim petunjuk. Tetapi setelah disebutkan oleh Syekh Utsman dan juga Syekh Faisal ini Pak, kemudian menjadi terang benderang bahwa makam beliau itu ada di makam Gang Meliau. Ada yang tahu Pak? Meliau sudah jelas apa tidak Pak? Mohon maaf, makam beliau tidak terawat Pak. Kalau ada di Jawa Pak, kalau ada di Surabaya Pak, sudah kami bangun itu Pak. Ulama besar itu Pak. Kenapa? Dari sinilah cikal bakal kita hari ini bisa bermaulid, kita bisa menjalankan ajaran Islam Pak. Maka sebenarnya sudah saya dengar dari Ustadz Khairuddin bahwa makamnya Syekh Mahmud itu akan direnovasi dan dibangun. Tapi tolong Syekh, izinkan kami juga ingin mendapatkan bagian dari pahala itu. Bagaimana caranya? Kami turut menyumbang.
Hari ini mohon maaf kalau ada remaja masjid, ada ndak sukarelawan remaja masjid yang membawa surban, saya awali dengan sedekah saya. Yang ada di kantong saya keluarkan. Ibu-ibu ndak usah berat-berat. Kalau lupa ndak bawa uang, anting, jangan-jangan anting, Pak. Nanti saya yang dimarahi sama bapak-bapaknya. Kalau tidak punya ndak apa-apa, seadanya. Anda bawa 10.000 silahkan, Anda bawa 50.000 monggo silahkan. Sekali lagi, ini adalah bagian partisipasi kita bahwa di sini ada seorang ulama besar bernama Syekh Mahmud itu, dan tolong di sini ada santri-santri dari Malang, Syekh. Ini ada Ustadz Rubai, minta kesediaan Anda berdiri, Ustadz Rubai. Ada Ustadz Warisi, beliau ini ketua Persatuan Alumni Santri Malang. Dan Ustadz Warisi, ada sesepuh namanya Ustadz Haji Fauzi, mohon untuk berdiri Ustadz. Beliau ini sesepuh kami. Ada lagi namanya Haji Satra, beliau yang bagian menyemangatkan. Tolong berdiri. Loh, ini sudah berdiri apa masih duduk ini? Dan masih banyak lagi. Nanti saya minta betul, karena para santri yang pernah mondok di Jawa sudah terbiasa ziarah ke makamnya para ulama, ke makamnya Sunan Ampel, ke makamnya para syekh pendiri Nahdlatul Ulama, ada Syekhona Khalil, ada Kiai Hashim Asy'ari dan Gus Dur, dan juga makam-makam yang lain. Tolong kalau ada pertemuan-pertemuan di malam Jumat, kemudian juga dikunjungi makamnya Syekh Mahmud ini. Dan insya Allah, karena saya kebiasaan datang ke Pontianak bersama dengan Abah dulu sejak 91, saya tidak pernah absen untuk datang ke makam Batu Layang. Insya Allah mulai tahun ini dan seterusnya, kami juga akan senantiasa berziarah ke makamnya Syekh Mahmud Asy'arwani ini. Baik, ini nanti tolong diserahkan kepada Ustadz Khairuddin ataupun Syekh. Kita awali. Saya tidak tahu ada berapa ini di kantong saya. Yang penting insya Allah ada gambarnya Pak Karno, ada juga gambarnya Bapak siapa namanya? Tidak ada Pak. Patimura yang pegang golok tidak ada. Tidak tahu ada berapa di sini. Saya sedekahkan semua. Semoga menjadi jariah kita bahwa ajaran ahli sunnah wal jamaah ada di kota ini. Salatullah salamullah ala Taha. Salatullah salamullah ala Yasin. Wassalna bismillah wa bil hadi wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bal. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah ala Yasin. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ummah bi ahlil hajj. Wa salli ala Muhammad. Kenapa perlu kita bangun, Pak? Teladan kita Rasulullah. Makam Nabi itu dibangun, ditinggikan, Pak. Karena beliau Syekh Mahmud ini adalah mazhab Syafi'i, maka di dalam mazhab Syafi'i itu, kalau ada makam ulama di tengah-tengah makam wakaf, boleh dibangun li ihya'iz ziyarah wat tabarruk, untuk menghidupkan kembali kebiasaan kita berziarah dan mencari keberkahan dari Allah di makam-makam para ulama itu. Sekali lagi saya mohon, kemudian nanti Ustadz Khairuddin, Syekh Utsman dan keluarga, tolong beritahu bahwa di sini ada makam ditulis, kemudian ada petunjuk makamnya, agar orang-orang yang kemudian dahulu
mengagumi sebuah karya yang luar biasa besarnya, Hawa Syekh Syarwani, itu tidak semua orang, Pak. Tidak semua orang mampu mengarang itu, Pak. Hanya beliau. Itu pun beliau selesai mengarang 2 tahun setelahnya beliau wafat, Pak. Itu anugerah luar biasa dari Allah. Sekali lagi, tolong nanti kawan-kawan saya, alumni-alumni dari Madura, karena hampir dari Madura, dari Pondok Sarang, dari Pondok Sidogiri, itu tidak lepas dari kitab Syarwani itu, Pak. Hukum jual beli online, penjelasannya ada di dalam kitab Syarwani. Kebiasaan kita tajdidun nikah. Ada orang suami istri sudah 10 tahun menikah, lalu tajdidun nikah, membaharui nikah. Penjelasannya ada di kitab Syarwani. Bagaimana hukum kita mengirimkan pahala, ada di kitab Syarwani. Sekali lagi, Pak, sekali lagi, panjenengan selama mengaku ahli sunnah, yang kemudian memang dulu betul isyarat dari mimpinya Sunan Ampel, bahwa ajaran ahli sunnah yang ada di Mekah itu sekarang sudah berpindah, maka tempatnya adalah negeri kita, negeri Indonesia. Allahumma salli ala Muhammad. Tidak terasa, Pak, sudah 2 jam saya berdiri. Maka saya mohon maaf yang tak terhingga, sebab kalau saya berdiri terlalu lama, nanti khawatir dituduh macam-macam. Sekali lagi, kalau sudah nanti kotak itu, kotak apa namanya itu sudah selesai, saya serahkan sepenuhnya. Ini sedekah dari umat, dari warga muslim ahli sunnah wal jamaah di Pontianak untuk renovasi pembangunan makamnya Syekh Mahmud. Kenapa, Pak? Sebab kami kelak ketika tidak ada dari orang tua kami, ini yang terakhir, Pak, Allah berfirman begini, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kelak, kata Allah, kalau ada orang-orang beriman masuk surga, lalu anak cucunya juga beriman, Allah pertemukan di dalam surga bersama dengan mereka. Kemudian kalau Syekh Mahmud, Syekh Abdul Hamid Asyarwani sudah masuk surga, insya Allah keturunannya akan diikutkan, Pak. Ini namanya dzurriyah bin nasab, keturunan karena nasab. Lalu apakah kita bisa ikut dengan mereka? Bisa, Pak. Namanya dzurriyah bis sabab. Kalau kita memiliki kecintaan kepada Syekh Asyarwani, kecintaan karena ilmu, karena mempelajari kitab-kitabnya, maka kita ini diakui atau tidak oleh beliau, kita ini adalah anak cucu beliau bis sabab. Karena sabab, yaitu sabab ilmu, karena kita mempelajari kitab-kitab beliau, karena kita cinta dengan beliau dan makamnya. Insya Allah kelak ketika beliau dimasukkan ke dalam surganya, kita akan dipertemukan seperti hari ini di dalam surga Allah. Amin, Allahumma amin. Sekali lagi mohon maaf, Pak, karena semakin malam saya semakin bergetar dan tidak mampu untuk saya teruskan, maka saya cukupkan sekian biar diteruskan oleh zuriyah-zuriyahnya. Mungkin bagi Anda yang malam ini belum bisa menyumbang dengan dana, nanti ketika ada renovasinya, panjenengan bantu, Pak, 1 pickup batu bata, 1 pickup semen, 1 pickup apalagi, Pak, pasir. Kalau tidak punya semennya, pickupnya saja di bawah, Pak. Kalau tidak punya pickup, lalu pickupnya mogok, Anda dorong itu sampai ke makam itu untuk kemudian benar-benar membantu dan benar-benar terlibat terhadap makam ini. Dan apa yang saya lakukan ini, Pak, saya hanya sekedar meniru guru saya, yakni Habib Lutfi. Kata Habib Lutfi, hanya dengan membangun makam-makam itu, kita menghidupkan ajaran ahli sunnah untuk anak cucu kita kelak. Amin, Allahumma amin. Sekali lagi saya mohon maaf yang tak terhingga. Kalau ada kelancangan, kalau ada tutur kata yang tidak berkenan, Anda tidak setuju dengan saya, silahkan dicaci maki. Saya akan rela menerima itu, Pak. Sebab ini bagian dari kecintaan kami terhadap para ulama dari mazhab Syafi'i, khususnya dzurriyyah Syekh Asyarwani. Mohon maaf yang tak terhingga. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.